warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Gunawan ST, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor peserta 201501671732, NIM 2300103922410007. Saya selaku guru produktif teknik ketenagalistrikan di SMK Migas Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini Senin 4 Maret 2024 telah melaksanakan video pembelajaran UKIN. Berikut video pembelajaran uji kinerja yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi dulu. Rapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sehat-sehat semua ya. Baik, sekarang kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Salah satu nih, Duduk. Kita mulai. Selesai. Ini. Baik, saya absen dulu. Adrian, Aga, Lalu, Tayo, Gita, Nanda, Tata, Aida, Muhammad Coba, Rafi, Empal, Esa, oke, semua. Selanjutnya nanti di sini kita mempelajari instalasi listrik 13. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini itu diharapkan kalian bisa memahami jaringan instalasi 3 fas dan memasang instalasi 3 fas. Itu yang diharapkan itu. Nah, di sini nanti kalau sudah menerapkan di sini kan penerapannya dasar nanti jadi pengembangannya di luar nanti kalian bisa kembangkan sesuai kondisi lingkungan kerja. Jadi nanti ini penerapannya kalian memahami betul itu dalam pembagian arusnya, bebannya, terus tahu kapasitasnya, itu yang diharapkan seperti itu. Nah, itu sebelum memahami garis sendiri instalasi 3 fas itu ada 3 sumber. Yang kemarin RST. Nah, di situ kalau antar fas RST itu voltasenya sampai 380 sampai 400 standar itu ya. Kalau menurut kuil sendiri RST itu mempunyai warna sendiri. Kalau kuil yang terbaru ini kalau N itu menggunakan warna abu-abu. Kalau yang S itu kuning. Kalau yang T itu warnanya hitam. Coklat. Itu yang kuil yang terbaru ya. Kalau netralnya itu malah menggunakan warna biru, tetap bisa biru, pokoknya lain dengan yang RST, bukan yang lain dari yang lain. Terus untuk groundingnya kabelnya harus 2 warna. Isolasinya bukan kabelnya yang 2 warna, isolasinya 2 warna, sama kuning, straight hijau.
ada yang coklat, strip kuning. Nah, aturannya untuk instalasi 3 fas di sini harus dibagi serata mungkin. Nanti untuk pelaksanaan tidak mungkin bisa 100% rata. Karena apa? Kita cuma sekedar uji coba. Kalau kita menerapkan di lapangan itu harus menggunakan beban yang maksimal. Karena kita cuma butuh sampel. Ya selisihnya ya lumayan. Karena untuk praktek nggak apa-apa. Tapi kalau untuk berkelanjutan jangka panjang tidak boleh. Paling nggak itu ada toleransi paling nggak 10%. Dan di sini juga bisa digunakan untuk penerangan. Di sini kalau 3 fas itu, kalau satu sumber yang kita jalankan berarti kita menjalankan satu fas. Tapi kalau 3 fas kita fungsikan bareng itu kita memanfaatkan 3 fas. Karena kita nanti menerapkan PHB, jadi 3 sumber itu kita gunakan. Jangan, tapi nanti yang kalian kerjakan pembagian beban RST ini setiap sumber tegangan setiap sumber tegangan ini kalian isi 1 jalur beban. Anggap aja udah ini bayangan kalian, ini 1 jalur ini saya buat per kelompok. Aslinya kalau diterapkan di lapangan per jalur itu masih dibuat kelompok lagi, per jalur dibuat kelompok lagi, per jalur dibuat kelompok lagi. Tapi karena di sini papan peraganya nggak cukupi untuk memperagakan itu semua, kita buat 1 jalur untuk beban. Ya pasti ada keselisihan, di situ nanti pasti ada keselisihan. Nah di sini komponen utama yang digunakan untuk BHB ini kita tidak menggunakan panel, kita hanya simulasi menggunakan Presto. Presto sendiri bisa digunakan sebagai panel ukur bagi, tapi sistemnya kecil, pembaginya untuk hanya beberapa titik aja. Kalau panel bisa, kalian mau buat ratusan, entah berapa bisa, tergantung kapasitas pembagi yang kalian inginkan. Yang pertama di sini untuk pembagi disalurkan lewat MCB, dan di situ standarnya kami disediakan MCB 1 fas untuk disalurkan ke beban-beban. Untuk bisa lihat di peraga sudah ada. Nanti tinggal melanjutkan. Kalau komponen lain ada fitting, stop kontak, saklar, steker, kotak sekring. Dan di sini sekring kita nggak usah pakai karena kita manfaatkan MCB aja. MCB itu kan fungsinya 2, sebagai pembatas juga sebagai pengaman. Kalau sekring cuma 1 tok sebagai pengaman. Saklar seri, saklar putar ada, stop kontak ada, fitting lampunya sudah ada. Terus steker kita nggak perlu, kita menggunakan terminal langsung kita sambung ke power. Jadi kalian sudah paham ya, nanti penilaiannya itu ada 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Maka itu nanti kerjanya itu ya harus kooperatif. Ini pakai seragam semua sudah termasuk kooperatif, cuma 1 asal itu ya. Untuk mengingat materi-materi yang kemarin, ini yang saya harapkan nanti tanggap untuk menjawab. Untuk yang kemarin itu kan kita bahas 1 fas, 3 fas. Jadi nanti penerapannya itu di sini ternyata kita peragakan secara tidak langsung kita lakukan. Yang membedakan sumber tegangan 3 fas dan 1 fas. Mungkin ada yang bisa ya. Instalasi penerangan listrik 3 fasa adalah sistem pemasangan listrik yang menggunakan 3 fasa tegangan listrik yang bersifat sinusoidal, masing-masing berkisar sebesar 120 derajat satu sama lain. Perbedaan utama dengan listrik 1 fasa terletak pada jumlah fasa yang digunakan. Ya, di mana instalasi 1 fasa hanya menggunakan 1 fasa tegangan listrik. Terima kasih kalian bisa menjawab. Terus keuntungan dari 3 fas, ada yang tahu? Yuk, Sugandar.
salah satu keuntungan utama adalah efisiensi dalam mengisikan daya listrik instalasi sudah basah maupun menyediakan daya listrik besar dibandingkan dengan instalasi satu basah. Ada perjalanan yang sama. Selain itu, instalasi sudah basah memberikan keseimbangan beban yang lebih baik di antara sudah basah menghasilkan operasi yang lebih stabil. Oke. Fungsi utama panel dalam 3 fas, sumber tegangan 3 fas apa? Yo, sebentar. Panel hukum bagi memiliki fungsi sebagai pusat distribusi daya listrik pada instalasi penerangan listrik 3 fasa. Panel ini mengatur aliran daya dari sumber listrik utama ke berbagai beban atau perawatan listrik di seluruh sistem. Ya, kita tambah lagi. Mungkin kalian bisa membayangkan dan di situ kalian kemarin sudah praktek kayak ini NR itu pakai panel. Nah, kebetulan di sini kita nggak pakai panel besar, kita pakai panel itu. Paling nggak sedikitnya kalian basicnya saja sudah tahu. Nah, perbedaan dari panel PHB itu, PHB panel itu bagi 3 fas sama 1 fas. Perbedaannya, yuk. Perbedaan utama terletak pada jumlah fasa yang diatur oleh panel. Panel hukum bagi pada instalasi penerangan listrik 3 fasa mengatur 3 fasa tegangan listrik yang terpisah. Sedangkan pada instalasi 1 fasa hanya mengatur 1 fasa tegangan listrik. Oke, terima kasih. Ternyata kalian masih ingat semua. Sebelum melanjutkan pekerjaan, kita bentuk kelompok dulu. Nah, kelompoknya langsung dikopiok. Ini tidak sana. Yo. Katanya kau ke Semayang bermantul-mantul gini. Kono, ya kocok kono. Kono, kau jalan itu. Yo. Ngoper. Ayo. Di. Buka kono. Di sing tengah kono jalan be. Kono tengah. Jangan lihat dulu. Saya kopiok. Sorry. Nah, ini kan udah enak. Ini KPG yang harus kalian kerjakan. Tolong dibaca soalnya nanti yang kalian buat itu apa? Nah, disusun, digambar, yang rapi, kebutuhan alat bahannya, ditulis, terus gambar desainnya. Kalau perencanaannya kurang, nanti yang kalian kerjakan kan nggak bisa maksimal. Jangan lupa nanti untuk pemasangan pembaginya kelompoknya itu disesuaikan nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 disamakan kelompok 1 nanti penerangan, kelompok 2 penerangan, terus kelompok 3 sumber tegangan untuk power untuk peralatan listrik. Kalau kesulitan bisa browsing HP, googling atau lihat YouTube atau lihat apa terserah.
Sudah selesai desainnya? Ya, Oke. Untuk menginformasikan kebutuhan alat dan bahan. saya Pak. Ya. Kami sebagai peserta didik memanfaatkan berbagai alat dan bahan untuk memastikan instalasi listrik dapat dilakukan dengan baik dan aman. Berikut adalah beberapa alat dan bahan yang kami gunakan. 1. Multitester. Multi-header Sama aja mau bilang multitester, multi-header sama. digunakan untuk ukur tegangan, arus, dan resistansi dalam sistem listrik. 2. Tang kombinasi digunakan untuk memotong kabel, menangkap ganjil, dan melakukan pekerjaan revisi lainnya. 3. Obeng digunakan untuk melepas dan memasang sekrup, terminal, dan koneksi listrik lainnya. 4. Tang logam kabel digunakan untuk memotong kabel listrik dengan presisi dan kekuatan yang tepat. 5. Kabel digunakan sebagai media penggantian listrik dalam instalasi 3 fasa. 6. Saklar dan stop kontak digunakan sebagai titik sambung listrik untuk perangkat penerangan dan perangkat listrik lainnya. 7. Box listrik presto digunakan untuk menampung terminal, saklar, dan stop kontak dalam instalasi listrik. 8. Terminal listrik digunakan untuk menghubungkan kabel listrik ke terminal dan perangkat listrik lainnya dengan aman dan stabil. 9. Kabel penyalur konduit digunakan untuk melindungi kabel listrik dari kerusakan fisik dan lingkungan eksternal. Oke, selanjutnya ini untuk persiapan perencanaan sudah kalian buat, dan sebelumnya kita melakukan praktek kita harus buat kesepakatan waktu dulu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, kesepakatan waktu. Jadi nanti pelaksanaan proyek ini saya kasih waktu kurang lebihnya adalah 30 menit. Kalau kurang 30 menit nilainya ya sangat enggak loh, lebih bagus loh. Sangat kompeten. 30 menit kompeten. Lebih kurang kompeten. Roll-rollan tidak selesai berarti tidak kompeten. Itu aja. Ya sepakat gitu ya. Jadi pelaksanaan proyek 30 menit. Dimulai dari nanti kalian memegang peraga, kalian mengerjakan sampai selesai. Baik, silahkan menuju ke tempat praktek. Ayo. Saya mulai. Lihat motor ya.
Jika kerjanya masing-masing ya, sebentar-bentar. Waktunya 20 menit lagi. Powernya kecil loh, disediakan dulu. Oke, masak pas promo. Alamat yo au. Larane bersih. Ada kendala apa? Ada kendala? Kalau nggak ada kendala didiskusikan, kalau ada diskusikan sama kelompoknya masing-masing. Masih no atau jarum dulu? Langsungnya berapa itu? Itu loh ampernya, ampernya.
Dan di sini. Ya, powernya dimatiin semua. Alatnya ditoto yang rapi. Sekarang menyusun laporan. Ditulis nama kelompoknya. Hasil pengukuran tadi, terus kinerja kalian dalam proyek ditulis di situ. Didiskusikan, terus disusun data-datanya. Sekarang ditulis tangan dulu, setelah praktek nanti disusun pakai ketika dan dikirim di dokumenter. Kalau ada yang selesai bisa dipresentasikan, ayo silakan. Ya, dibaca di depan. Ayo, siapa dulu yang maju? Yo, dibaca di depan sini sebentar. Laporan hasil praktek instalasi listrik 3 fasa memasang PLB 3 fasa tanggal 4 Maret 2024. Lokasi praktek laboratorium instalasi listrik. Pembimbing praktek Bapak Gunawan. Setelah praktek Kakak dia, Ipan dia dan Mahendra juga. Tujuan praktek dari praktek ini adalah untuk memahami langkah-langkah dalam pemasangan panel bagi atau PLB untuk instalasi listrik 3 fasa. Peserta diharapkan dapat memahami komponen-komponen PLV, pemasangan yang benar, serta faktor-faktor keamanan yang perlu diperhatikan. Ringkasan praktek. Yang pertama, pendahuluan. Pembimbing menjelaskan pentingnya PLV dalam instalasi listrik 3 fasa. Pengantar tentang komponen-komponen PLV. 2. Identifikasi komponen PLV. Peserta diajak mengidentifikasi komponen-komponen PLV seperti saklar utama, penyusun fasa, dan proteksi alat arus lebih. Penjelasan tentang fungsi masing-masing komponen. 3. Pemasangan. Serta pembimbing dalam langkah-langkah pemasangan PLV, mulai dari pemasangan saklar utama, penyambungan kabel fasa, hingga pemasangan proteksi arus lebih. Praktek memasang PLV 3 fasa merupakan pengalaman yang sangat berguna bagi peserta. Mereka berhasil mengenali langkah-langkah pemasangan dan fungsi-fungsi komponen PLV melalui pengujian juga yang dilakukan. Dalam praktek berikutnya disarankan untuk lebih dalam pemahaman tentang pengaturan dan programan PLV untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola instalasi listrik yang kompleks. Nah, silakan dulu tadi. Ayo kelompok lainnya. Ikut laporan hasil praktek instalasi listrik 3 fasa memasang PLV 3 fasa tanggal 4 Maret 2024. Lokasi praktek laboratorium instalasi listrik. Pembimbing praktek Pak Gunawan. Peserta praktek atas nama Wirawan praktek dari praktek ini adalah untuk memahami langkah-langkah dalam memasang panel hukum bagi PLV serta dibimbing dalam langkah-langkah pemasangan PLV. Praktek ini menjadi langkah awal penting dalam memahami listrik 3 fasa secara praktis. Peserta diajak untuk selalu memperkenalkan keselamatan dan setiap aktivitas instalasi listrik. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih apa yang disampaikan
sampaikan tadi hasil kerja kalian dan cukup memuaskan. Mungkin ada pengalaman apa, keterangan apa bisa disampaikan. Google silakan. Awalnya saya merasa sedikit cemas dan ragu-ragu karena ini adalah tugas yang cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip dasar listrik. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan kegembiraan dan antusias. Dan tunggu ketika saya berhasil menyelesaikan setiap tahapan proyek. Meskipun ada beberapa hambatan dan tantangan selama proses ini, tetapi ketika proyek selesai dan instalasi listrik berfungsi dengan baik, perasaan kepuasan dan prestasi yang saya rasakan tidak tergantikan. Proyek ini memberi saya pengalaman praktis yang sangat berharga dalam dunia instalasi listrik. Dan saya yakin bahwa pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan akan sangat bermanfaat bagi karir saya di masa depan. Oke, sudah? Untuk pemasangannya prosedurnya sudah bagus. Cuma yaitu kadang SOP-nya langkahnya itu harusnya 1, 2, 3, ada yang 1, 3, 5 gitu. Nah itu yang tolong nanti diperhatikan kalau bekerja di lapangan itu SOP diperhatikan. SOP, APD-nya, karena menunjang keselamatan kerja kalian itu yang perlu kalian perhatikan. Untuk kejanggalan untuk merefleksi diri kalian di sini nanti itu ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan untuk kedepannya bisa lebih baik. Itu adalah komunikasi tim ya, komunikasi tim. Terus ada kendala apa didiskusikan, jangan apatis. Tahu ya apatis ya? Apatis itu sakaratul duit. Itu kondisikan sampai pendidikan tidak perlu yang bisa menghasilkan sebuah proyek yang bagus. Untuk revisi dari kalian mungkin ada ungkapan yang bisa disampaikan. 1, 2, Bapak. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan saya ingin merefleksikan beberapa hal yang telah saya pelajari selama proses pembelajaran ini. Pengalaman mendalam tentang instalasi listrik 3 fasa, salah satu hal yang terpenting yang saya pelajari adalah pemahaman mendalam tentang sistem instalasi listrik 3 fasa, termasuk prinsip dasar, komponen-komponen yang terlibat, dan proses instalasinya. Saya sekarang merasa lebih percaya diri dalam merencanakan dan melaksanakan instalasi listrik yang kompleks. Oke, ya baik. Jawab nomor 2 dulu. Keterampilan praktis yang kuat melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan proyek instalasi penerangan listrik 3 fasa, saya memerlukan keterampilan praktis yang sangat berharga. Saya belajar bagaimana menggunakan berbagai alat dan bahan dengan benar serta bagaimana mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses instalasi. Ya, terima kasih. Sekarang kalian bisa menarik kesimpulan. Apa sih yang kalian kerjakan selama ini tadi dalam pembelajaran tadi selama pelaksanaan proyek? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Intinya keselamatan dalam instalasi listrik. Saya menyadari betapa pentingnya keselamatan dalam setiap aspek instalasi listrik. Saya belajar untuk selalu memprioritaskan keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta memastikan bahwa instalasi listrik akan benar-benar sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Nomor 1 ada masukan lagi kesimpulan? Kerjasama tim dan komunikasi yang efektif. Proyek ini juga mengajarkan saya pentingnya kerjasama tim dan komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan tugas yang kompleks. Saya belajar untuk bekerja sama dengan baik dengan teman-teman sekelas, saling mendukung dan berbagi pengetahuan di mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Pada dasarnya kesimpulannya itu adalah teamwork ya, teamwork, kerjasama tim, harus saling koordinasi, saling diskusi, memecahkan masalah bersama-sama, nggak boleh saling egois. Dan di sini kalian sudah pemahamannya sudah lanjut banget sampai kesimpulan sudah muncul. Saya harapkan setelah ini kalian buka link Grab yang saya share tadi. Nah, di situ ada soal tolong dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti
telah di-download, di-rename, dikumpulkan kembali. Sudah boleh lagi ya. Ya Pak, boleh berkirim. Ya. Bisa Pak. Beres? Pak. Oke, terima kasih telah selesaikan pretestnya, prioritas apa? Pretestnya. Tadi dari langkah demi langkah sudah kita jalani dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini. Saya harapkan bisa menjadi acuan kalian untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita praktek apa saja ya semua. Jadi nanti schedule-nya, terus SOP-nya itu dijalankan dengan baik. Itu ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Ini salah satu mimpi dua. Lanjut. Ya, mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa pulang hati-hati, tidak usah ketepikan. Mulai.